Halo teman-teman, balik lagi di Santoso TV dan pada kesempatan kali ini kita masih akan bahas Xperia XA1 dan Xperia XA2 yang kemarin sudah sempat kita unboxing, dimana kali ini kita akan bandingkan perubahan apa yang terjadi di Xperia XA1 ke Xperia XA2 ini. Ya, mumpung ini saya ada kedua barangnya ini. Nah, dimana Xperia XA1 sendiri adalah smartphone Sony yang muncul di 2017 lalu, sedangkan XA2 penerusnya muncul di 2018. Nah, oke, bahasan pertama kita mulai dari sisi desainnya dulu ya. Oke, kita bandingkan dulu desain bagian belakang, dimana Xperia XA1 dan XA2 ini sama-sama bodinya terbuat dari plastik, tapi dengan finishing bagian belakang yang agak beda. Dimana desain penempatan kameranya juga sangat berbeda, dimana XA1 masih di pojok sini dengan LED flashnya sini, sedangkan XA2 di tengah ditemani dengan fingerprint sensor, dimana XA1 ini nggak punya fingerprint sensor. Kemudian untuk kamera belakang dari XA2 ini agak sedikit ada tonjolan ya, agak ada bumpnya dikit, tapi dikit banget, sedangkan XA1 ini sama sekali nggak ada bump alias flat banget. Dan juga tapi ada keunggulan di XA2 ini, dimana kacanya ini sudah scratch resistant ya, jadi sudah lebih terlindung dari goresan, sedangkan XA1 ini masih pakai kaca biasa ya, jadi lebih rawan terkena goresan. Untuk desain belakang sebenarnya saya lebih suka dari Xperia XA1 ya, karena lebih keren jika dibanding dengan XA2 ini yang lebih mainstream aja, kayak smartphone Cina bagian belakangnya. Kemudian kita masuk ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini XA1 bodinya itu kotak flat ya, sedangkan XA2 itu agak melengkung, sedikit melengkung ya, dan juga lebih tebal. Kemudian posisi jack audionya di sini XA2, sedangkan di sini XA1, tapi sama-sama flat atasnya. Kemudian untuk lebarnya ini juga XA2 sedikit lebih lebar. Kemudian bagian bawah, kalau bagian bawah ini sama ya, mirip sama persis, hampir sama persis, dimana single speaker dan juga USB-C port. Kemudian ini mikrofon dari XA2, sedangkan XA1 mikrofonnya ada di depan sini. Oke, kemudian samping kanan sini sama aja, tombol power. Kemudian samping sini juga sama, mirip. Untuk panjangnya XA1 sedikit lebih panjang ya, tapi lebarnya XA2 lebih lebar. Ketebalan juga sama, XA2 lebih tebal dari XA1 karena memang baterai yang dipakai di XA2 lebih besar, yaitu 3300 mAh, sedangkan XA1 cuma 2300 mAh. Oh ya, ini ngomong-ngomong yang XA2 ini depannya hitam, ini saya pasangi tempered glass ya. Kemarin saya beli tempered glass tapi dapat yang warna hitam seperti ini. Ya sudah, nggak masalah. Kemudian bagian depan kurang lebih mirip, mengkotak dengan bezel samping kanan kiri yang sangat tipis sekali. Nah, ini keren banget, khususnya bezel kanan kirinya ini. Sedangkan bezel atas bawahnya sama-sama tebel, tapi XA1 ini tebel banget. Sedangkan XA2 kalau kita lihat sendirian ini sebenarnya bezelnya juga masih terlihat tebel, tapi bakal lebih tebel kalau kita lihat XA1 ini. Tebel banget. Jika dibandingkan seperti ini tebelnya. Nah, seperti ini. Kemudian masuk ke sektor layar, dimana XA1 ini pakai layar sebesar 5 inci, sedangkan XA2 5,2 inci. XA1 punya resolusi HD aja, sedangkan XA2 ini sudah Full HD. Untuk karakter warnanya juga cukup beda ternyata, dimana XA1 itu terlihat lebih kalem dan agak flat ya, sedangkan XA2 ini sudah lebih gonjreng dan mendekati flagship. Jadi untuk karakter warna layar saya lebih suka dari Xperia XA2 ini. Overall untuk desainnya sebenarnya saya lebih suka desain dari Xperia XA1 ini, karena lebih keren aja. Tetapi yang saya nggak suka cuma satu, yaitu bezel atas bawah dari XA1 ini super tebel, sedangkan XA2 ini sudah lebih berkurang. Oke, kemudian untuk OS yang digunakan, dimana XA1 itu udah sampai ke Android 8 Oreo,
saat video ini dirilis, keduanya ini masih di Android 8 Oreo. Untuk XA1 ini sudah mentok di 8 Oreo, sedangkan XA2 ini dijanjikan bakalan dapat update ke Android 9 Pie. Oke, untuk buktinya di sini ada, saya tunjukkan ya, bakalan dapat update ke 9 Pie. Nah, di sini ada dimana XA2 ini versi Android selanjutnya dapat 9 Pie, sedangkan XA1 sudah nggak ada, alias sudah mentok di Android 8 Oreo. Oke, untuk OS XA2 lebih update tentunya, bakalan dijanjikan ke Android 9 Pie. Kemudian untuk performance, dimana Xperia XA1 ini pakai prosesor dari MediaTek yaitu Helio P20, sedangkan XA2 sudah pindah ke Snapdragon 630. Dimana kalau untuk performa menjalankan aplikasi, keduanya sebenarnya sudah lancar-lancar aja, tapi tentu Xperia XA1 sedikit lebih di bawah dari Xperia XA2. Khususnya yang saya rasakan paling terasa itu adalah efek transisinya ya. Transisinya itu Xperia XA1 ini kadang agak kurang smooth, kayak ada frame skip lah. Tapi kalau untuk kecepatannya sudah sama-sama cepat, cuman XA2 sedikit lebih smooth. Kemudian untuk memori, keduanya sudah sama-sama pakai RAM sebesar 3GB dan internal 32GB. Lalu ke sektor kamera. Untuk kamera belakang sama-sama 23 megapiksel, tapi menurut saya hasil dari XA2 sedikit lebih bagus. Tapi XA1 sendiri juga sudah masuk kategori bagus, tapi XA2 lumayan ada peningkatan. Kemudian untuk kamera depannya menurut saya perbedaannya cukup lumayan terasa, dimana Xperia XA1 itu kalau dipakai di kondisi dalam ruangan atau kurang cahaya itu penurunannya cukup jauh ya jika dibanding kalau dipakai di outdoor, sedangkan XA2 itu lebih stabil, alias perbedaannya enggak terlalu mencolok dan masih cukup bagus. Jadi kamera depannya jelas langsung saya pilih Xperia XA2. Kemudian untuk perekaman slow motion, Xperia XA1 belum bisa slow motion, sedangkan Xperia XA2 ini sudah bisa slow motion di 120 fps dengan resolusi HD. Kemudian untuk sektor baterai, Xperia XA1 itu punya baterai hanya 2300 mAh saja, sedangkan XA2 ini sudah meningkat jauh yaitu 3300 mAh. Sebenarnya 2300 mAh di Xperia XA1 itu enggak boros-boros banget, dimana kalau kita pakai seharian pun bisa kuat dengan screen on time sekitar 4-5 jaman. Sedangkan XA2 ini tentu jauh lebih awet lagi, dimana prosesor yang digunakan sebenarnya dua-duanya ini sudah sama-sama prosesor yang efisien dalam penggunaan daya, dimana MediaTek Helio P20 ini sudah pakai 16 nanometer, sedangkan Snapdragon 630 di Xperia XA2 ini sudah pakai 14 nanometer. Keduanya sudah sama-sama efisien di penggunaan daya, tapi memang karena ukuran baterai di Xperia XA1 itu jauh lebih kecil yaitu 2300 mAh saja, dan juga bodinya ini juga lebih ramping banget, jadi ketahanan baterainya jauh menang Xperia XA2 ini. Untuk kualitas speaker menurut saya Xperia XA2 ini jauh lebih bagus dibanding Xperia XA1, dimana di XA1 itu keluaran speakernya itu detail dan bassnya agak kurang terasa, sedangkan di Xperia XA2 ini sudah lebih baik lagi, dimana detail dan bassnya cukup terasa. À vous avec un corps plein d'amour تذكرك أنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. Jadi sebenarnya Xperia XA1 dan Xperia XA2 ini kalau dipakai biasa itu masih cukup handal, kecuali untuk gaming berat ini kurang maksimal karena juga prosesor kelas menengah. Yang jelas peningkatan di Xperia XA1 ke XA2 ini cukup banyak ya, mulai dari desain, dari kamera yang terjadi peningkatan yang lumayan, kemudian layar, baterai, prosesor, dan juga speaker peningkatannya lumayan banyak.
Oke, mungkin sekian dulu video kali ini perbandingan antara XA1 dan XA2 ini. Jika masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.